Langit malam di Seoul terasa berbeda saat itu. Bukan karena cuaca, bukan pula karena hiruk-pikuk kota yang tak pernah tidur. Tapi karena ada sesuatu yang magis terjadi di atas lapangan hijau. Sebuah awal baru, sebuah peristiwa yang mungkin akan dikenang dalam sejarah panjang Barcelona, malam saat Lamine Yamal benar-benar lahir sebagai penerus tahta keramat bernomor 10. Sejak awal laga, sorotan kamera sudah tertuju padanya, seorang bocah ajaib yang baru genap berusia 18 tahun. Tapi beban di pundaknya, beratnya seperti pria berumur 3 dekade. Dia tak cuma membawa nama sendiri, tapi membawa warisan megah yang ditinggalkan oleh para dewa Camp Nou, Maradona, Ronaldinho, dan Lionel Messi. Nomor 10 di Barcelona bukan angka biasa, itu simbol. Itu semacam mahkota tak kasat mata yang menempel di punggung mereka yang terpilih. Dan malam itu untuk pertama kalinya angka itu hidup kembali. Bukan lewat nostalgia masa lalu, tapi lewat aksi nyata di atas lapangan. Lawan FC Seoul, Yamal tampil dari awal. Dalam benaknya mungkin bercampur rasa gugup dan semangat. Tapi begitu peluit dibunyikan, semua berubah. Dia tak lagi anak muda, dia jadi seniman. Seorang pelukis lapangan hijau. Dan di menit ke-14, kuas pertamanya menyapu kanvas. Tendangan mendatar dari luar kotak penalti, pelan tapi pasti meluncur seperti anak panah ke sudut kiri bawah gawang, kiper hanya terpaku, stadion terdiam sesaat, lalu boom, ledakan sorakan membahana. Nama Yamal bergema, tak cuma di stadion, tapi langsung trending di dunia maya. Tapi Yamal belum selesai. Menjelang turun minum di menit ke-45+3, dia kembali muncul di kotak penalti. Kali ini lewat tendangan keras dari jarak dekat. Gol kedua, gol yang menggetarkan. Bukan karena skornya, tapi karena pesan yang tersirat. Nomor 10 udah balik bro. Yamal bukan pemain biasa. Sejak debutnya, semua mata sudah mengintainya. Cara dia menggiring bola, visi bermainnya, ketenangan di usia belia, semua itu bikin banyak orang bilang, dia ini bukan manusia biasa. Lahir dari darah campuran Maroko dan Spanyol, Yamal punya flair dan insting bermain yang alami. Dia dibesarkan di Akademi La Masia, tempat yang sama yang melahirkan Xavi, Iniesta, Messi. Dan ketika namanya pertama kali dipanggil ke tim senior, banyak yang langsung yakin masa depan sudah datang lebih awal. Tapi semua berubah drastis ketika dia resmi diumumkan sebagai pemilik baru nomor punggung 10 pada 16 Juli 2025. Hari itu, cuma 3 hari setelah ulang tahunnya yang ke-18, Yamal resmi naik kasta. Dari talenta masa depan, jadi simbol masa kini. Pengumuman itu dilakukan langsung di Camp Nou. Tanpa banyak kata, hanya dia, jersey nomor 10, dan senyum yang tak bisa disembunyikan. Tapi di balik senyum itu, ada tekanan yang luar biasa. Menyandang nomor 10 bukan hanya soal kepercayaan, tapi juga tanggung jawab. Malam lawan FC Seoul bukan sekadar pertandingan pramusim, itu adalah panggung pembuktian. Di hadapan fans Asia yang datang ribuan kilometer hanya untuk melihat aksi Barcelona, Yamal menyuguhkan performa yang layak dikenang. Dia tidak cuma cetak 2 gol, dia menghidupkan permainan. Dia jadi pusat distribusi bola, jadi sumber kreativitas, dan jadi ancaman nyata setiap kali bola menyentuh kakinya. Setiap gerakannya bikin fans berdiri, setiap dribblenya bikin lawan gugup. Dan ketika wasit meniup peluit panjang, semua tahu malam itu bukan soal skor 7-3, tapi tentang pernyataan keras bahwa era baru sudah dimulai. Barcelona tak lagi sekadar mengenang Messi, mereka sudah punya cerita baru. Dan cerita itu bernama Lamine Yamal. Menyadari betapa berharganya talenta ini, manajemen Barcelona langsung bergerak cepat. Di hari yang sama saat dia diumumkan pakai nomor 10, Yamal juga menandatangani kontrak baru yang berdurasi hingga 30 Juni 2031. Dan lo tahu yang paling gila, klausul rilisnya tembus angka 1 miliar euro. Iya bro, bukan ratusan juta, 1 miliar. Angka yang seakan bilang ke seluruh klub di dunia, mau dia, mimpi aja dulu. Ini bukan soal uang semata, ini adalah pesan.
Barcelona tahu mereka punya harta karun dan mereka bakal jagain mati-matian. Yamal nggak tiba di titik ini tanpa pengakuan. Tahun 2024 lalu, dia diganjar penghargaan Golden Boy, penghargaan tertinggi buat pemain muda terbaik di Eropa. Sebuah trofi yang sebelumnya pernah dipegang pemain-pemain seperti Erling Haaland, Pedri, Joao Felix, dan Kylian Mbappe. Tapi, yang membedakan Yamal adalah usianya. Dia mendapatkannya bahkan sebelum genap 18 tahun, itu adalah sinyal bahwa dunia sudah siap untuk dia, bahkan ketika dia mungkin belum sepenuhnya siap. Tapi tentu saja, ini baru awal. Jalan di depan masih panjang dan tekanannya akan terus meningkat. Fans akan berharap lebih, lawan akan mengawasi ketat, dan kritik akan datang begitu dia goyah sedikit saja. Tapi kalau malam di Seoul bisa jadi tolak ukur, satu hal pasti, dia siap. Siap bukan hanya untuk main, tapi untuk memimpin, untuk jadi simbol, untuk menulis bab barunya sendiri di buku sejarah Camp Nou. Buat Yamal, mencetak gol dengan seragam bernomor 10 bukan sekadar pencapaian, itu mimpi masa kecil. Mimpi yang dulu dia bayangkan saat nonton Messi di layar TV. Mimpi yang dia tulis diam-diam di buku catatannya. Dan malam itu, di Korea Selatan, mimpi itu akhirnya hidup. Dan buat kita semua, penonton yang menyaksikan momen itu, kita tahu satu hal pasti, sepak bola belum kehilangan keajaibannya. Karena keajaiban itu kini hidup di punggung nomor 10 yang baru, di pundak Lamine Yamal. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.